Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam program Plantation Leadership Development Program LPDP 2 tahun 2026 dalam modul fungsional. Kita akan membahas beberapa bagian. Yang pertama adalah Intermediate Human Capital. Apa itu Intermediate Human Capital Management atau HCM? Adalah mengelola sumber daya manusia yang lebih fokus pada pengembangan, optimalisasi kontribusi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini mencakup pengembangan talenta, manajemen kinerja, perencanaan sukses, dan pengelolaan kompensasi dan benefit. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan retensi karyawan. Aspek spesifik dari HCM itu: 1. Pengembangan talenta, yaitu dapat dilakukan dengan training, mentoring, coaching untuk meningkatkan skill karyawan. Contoh, program leadership development untuk karyawan yang potensial. 2. Manajemen kinerja, yaitu penetapan tujuan, evaluasi dan umpan balik. Contoh, sistem penilaian kinerja 360 derajat yang melibatkan semua unsur pekerja atau karyawan. Yang ketiga, perencanaan suksesi, yaitu identifikasi dan mempersiapkan karyawan untuk posisi kunci. Contoh, program suksesi untuk posisi manajerial. 4. Kompensasi dan benefit. Kompensasi yang kompetitif untuk menarik dan mempertahankan talenta. Contoh, skema bonus yang berdasarkan kinerja tim. Contoh implementasinya yaitu perusahaan teknologi menggunakan sistem HCM untuk meningkatkan retensi karyawan dengan program pengembangan karir dan reward yang menarik. 2. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah mengelola sumber daya keuangan organisasi untuk mencapai tujuan finansial. Hal ini mencakup: 1. Perencanaan keuangan atau anggaran dan proyeksi. Yang kedua, pengelolaan kas dan likuiditas. Yang ketiga, investasi dan pendanaan. Yang keempat, analisis dan pengendalian keuangan. Tujuannya untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan memastikan stabilitas finansial. Aspek spesifik dari manajemen keuangan yaitu: 1. Perencanaan keuangan dengan membuat anggaran dan proyeksi arus kas. Contoh, perusahaan membuat anggaran tahunan untuk alokasi sumber daya. 2. Pengelolaan kas, mengelola likuiditas untuk memenuhi kewajiban. Yang ketiga, investasi dan pendanaan. Keputusan investasi dan struktur modal penting untuk dilakukan. Contoh, perusahaan memilih pendanaan utang versus ekuitas untuk ekspansi. 4. Analisis keuangan, analisis rasio keuangan, probabilitas, likuiditas, dan lain sebagainya. Contoh, perusahaan mengevaluasi ROI proyek baru misalkan. Yang ketiga, manajemen operasional. Manajemen operasional adalah pengelolaan proses dan sumber daya
untuk menghasilkan barang atau jasa secara efisien. Ini mencakup perencanaan produksi, pengelolaan rantai pasok, pengendalian kualitas, dan manajemen inventory. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Aspek spesifik manajemen operasional yang pertama, perencanaan produksi, yaitu menentukan apa, berapa, dan kapan produksi yang dilakukan. 2. Pengelolaan rantai pasok. Pengelolaan aliran barang dari bahan baku sampai dengan ke pelanggan. Contoh, perusahaan mengoptimalkan logistik untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, pengendalian kualitas. Ini dimaksudkan untuk memastikan produk memenuhi standar yang ditentukan. 4. Manajemen inventory. Mengelola stok bahan baku dan produk jadi. Contoh, dengan menggunakan metode just in time atau JIT untuk mengurangi biaya penyimpanan. Contoh implementasi perusahaan otomotif lean manufacturing untuk mengurangi waste dan meningkatkan efisiensi produksi. Yang keempat, operation research. Operation research atau OR adalah penggunaan metode analitis untuk membantu pengambilan keputusan dalam operasi bisnis. Ini mencakup pemrograman linear, analisis jaringan, simulasi, dan teori antrian. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan proses dan sumber daya. Teknik operation research yang spesifik adalah 1. Pemrograman linear, yaitu dengan mengoptimalkan alokasi sumber daya dengan kendalanya. Contoh, perusahaan menentukan produksi optimal untuk memaksimalkan laba. 2. Analisis jaringan, yaitu dengan mengoptimalkan aliran dalam jaringan transportasi, logistik. Contoh, perusahaan menentukan rute pengiriman yang terpendek. Yang ketiga, simulasi, yaitu meniru sistem untuk analisis skenario. Contoh, perusahaan menstimulasi dampak perubahan produksi yang dilakukan. Dan yang keempat adalah teori antrian, yaitu mengoptimalkan layanan dengan analisis antrian. Contoh, di bank mengoptimalkan antrian dengan jumlah teller. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan modul fungsional dalam PLDP 2 tahun 2026 ini. Semoga kita dapat mengimplementasikannya dalam kegiatan di pekerjaan kita demi tumbuh kembangnya perusahaan yang kita cintai ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.